Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Semoga pada sehat semua. Halo Bro Abdul, selamat malam. Wah, udah lama nih ya nggak live bareng teman-teman. Market, kita akan seperti biasa ya. Kita akan bahas market. Sebenarnya market mungkin sentimennya dibandingkan minggu lalu, story-nya masih mirip-mirip dibandingkan dengan story dan berita minggu lalu. Tapi ada beberapa hal yang cukup menarik, terutama di market global ya. Market global, market Amerika Serikat, itu banyak berita-berita yang cukup positif kalau kita lihat untuk market Amerika Serikat. Karena market US itu pada rebound ya teman-teman dari seminggu lalu. Jadi mungkin nge-recap aja sedikit. Jadi market Amerika Serikat minggu lalu itu kan ada data inflasi hari Kamis, dan hari Jumatnya itu ada data inflasi dari sisi produsen juga, dimana data inflasi ini kan udah di bawah ekspektasi konsensus ya. Jadi market ini melihat ada kemungkinan yang lebih besar untuk The Fed ini memotong suku bunganya nanti di bulan September. Ya, jadi dari data-data inflasi itu udah mulai slowing down, data-data job market itu juga data kayak dari unemployment, non-farm payroll pada periode-periode sebelumnya itu kan juga udah mulai agak melambat ya teman-teman. Jadi ini semakin menguatkan tesis bahwa The Fed nanti di bulan September ini akan melakukan pemotongan suku bunga. Jadi market yang sebelumnya mungkin expect, wah kayaknya akhir tahun mungkin ada sekali, atau mungkin justru nggak ada. Sekarang market ini udah mengekspektasikan bahwa ada kemungkinan suku bunga ini akan dipotong di bulan September. Nah, Fed meeting sendiri nanti itu akan ada di akhir Juli, ya, di akhir Juli dan juga nanti di pertengahan September. Sebenarnya banyak yang bilang, wah jangan-jangan nanti The Fed ini bisa mulai motong suku bunganya di bulan Juli. Itu agak unlikely ya teman-teman, karena memang kan data inflasi ini turun baru kayak sekitar 2 bulanan lah ya, mulai turun. Data-data job market juga mulai baru 2 bulanan ya. The Fed masih perlu menunggu kayak beberapa bulan inilah sampai nanti di September kita lihat suku bunga ini turun apa enggak. Terus di luar itu juga sentimen positif untuk market Amerika Serikat ya, balik lagi itu datang dari Donald Trump sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat jadi Donald Trump ini setelah insiden yang terjadi di weekend kemarin itu kan menaikkan justru simpatisan dan popularitasnya si Donald Trump. Jadi market ini udah mulai mempricing-kan kemungkinan kalau Donald Trump ini nanti misalnya bisa menang di election bulan November teman-teman. Makanya kalau kita lihat justru market ini dari indeks-indeksnya di Amerika Serikat, sektor teknologinya kan koreksi. Nah terus waktu itu ada yang bilang ke saya, ada yang nanya, loh kalau suku bunga turun justru bukannya itu positif untuk sektor teknologi, tapi kenapa malah justru sektor teknologinya Amerika Serikat ini udah mulai koreksi? Jadi sektor teknologi di Amerika Serikat itu tech companies-nya yang gede-gede itu agak berbeda teman-teman dengan Indonesia. Dimana kalau tech companies di Amerika Serikat itu semua itu udah ada earnings-nya. Jadi justru orang-orang beli tech companies di Amerika Serikat itu adalah sebagai pilihan atau saham-saham untuk safe haven. Untuk ngamanin uangnya lah, bisa kita bilang seperti itu. Berbeda dengan tech companies mungkin kayak di Indonesia atau di negara-negara lain yang sangat sensitif dengan, wah kalau suku bunga turun mereka bisa dapat pinjaman yang lebih murah. Makanya positif kalau suku bunga turun, tech companies yang belum ada earnings, sorry to say, itu bisa naik. Nah kalau di Amerika Serikat justru ini saya mau kasih lihat sebentar ya. Ini kelihatan justru ya teman-teman, suku bunga mau turun, tapi malah sektor teknologinya ini koreksi. Ya, ini kayak kelihatan dari Nvidia, Google, Meta ini koreksi. Justru yang naik, ini saya mau ngasih lihat. Ini ada yang namanya Russell. Russell ini adalah indeks small caps-nya untuk Amerika Serikat. Dimana justru ya Russell ini yang bergerak menguat nih teman-teman.
Sebentar, ini saya coba turunin sedikit biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Oke, sebentar. Nah, ini adalah indeks small caps Amerika Serikat, Russell. Ini justru malah menguat nih, ini ya. Semingguan terakhir ini malah menguat, sedangkan sektor teknologinya ini koreksi. Jadi itu yang sedikit berbeda, teman-teman. Orang-orang di Amerika Serikat, investor di Amerika Serikat justru beli tech company seperti Apple, Nvidia itu sebagai buat ngamanin. Itu safe haven. Begitu suku bunga ini udah mulai turun, ya orang-orang pada switching dari yang safe haven ke yang lebih beresiko. Makanya kalau kita lihat ini yang indeks small caps-nya ini justru malah naik. Nah, itu justru yang sebentar. Nah, ini saya kecilin dulu biar teman-teman bisa lihat. Justru itu yang bisa menjadi sentimen positif. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri ya, kita harus sampai menunggu nanti The Fed ini mulai potong suku bunga duluan nih, teman-teman. Jadi hari ini tadi kan ada pengumuman BI, di mana BI ini kan bilang kita akan mulai kemungkinan untuk nurunin suku bunga itu di akhir tahun, menjelang akhir tahun. Berarti ini kan sebenarnya sama dengan timeline bahwa The Fed ini akan nurunin suku bunga. Jadi agak unlikely kalau BI ini akan nurunin suku bunga duluan sebelum The Fed. Makanya yang ditunggu ya nanti di bulan September meeting The Fed ini seperti apa, teman-teman. Nah, ini kan kelihatan sebenarnya dari yield obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat ini kan udah mulai turun nih, ya. Ya, berarti kalau yieldnya turun, berarti kan harga obligasinya naik, orang-orang beli obligasi. Kenapa? Karena sudah mulai mempricinginkan suku bunga yang lebih rendah. Ya, kemungkinan suku bunga turun di bulan September, makanya orang-orang mulai beli obligasi lagi, teman-teman. Itu apakah dampaknya positif? Secara tidak langsung, ya, itu positif. Kenapa? Nih, kelihatan kan? US dollar, kalau suku bunganya di Amerika Serikat itu masih tinggi, US dollar ini akan terus bergerak menguat. Tapi begitu ada kemungkinan suku bunga turun, ya, US dollarnya melemah. Makanya kalau kita lihat mata uang kita ini ikutan menguat, teman-teman. Sebentar, biar kelihatan. Nih, ini kan juga bebarengan dengan tadi hasil meeting dari BI bilang kita mungkin akan nurunin suku bunga menjelang akhir tahun. Ini membuat rupiah kita menguat. Jadi ini sesuatu yang cukup positif ya, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, asing ini buat masuk ke Indonesia, salah satu yang dilihat ini kan adalah mata uang kita nih. Kalau mata uang kita ini belum bisa menunjukkan penguatan, ya asing mungkin nggak akan inflow ke IHSG. Terus kita mulai masuk ke IHSG. Nih, kalau kita lihat IHSG ini kan sebenarnya menguatnya udah lumayan nih. Dari kita waktu itu sering banget bahas di live ketika IHSG mulai rebound, banyak yang nanya saham-saham big bank seperti apa. Kita selalu bilang big bank paling oke ya BBCA. Kalau di luar BBCA itu bisa Bank Mandiri. Itu kan dua-duanya juga udah mulai naik, big bank sudah pada mulai naik. Terus ini memang ini tuh kan mendekati resistensinya, teman-teman. Nah, ya, kalau teman-teman lihat di sini ini kan area resisten nih sebenarnya. Ini area resistance. Begitu dia kena resistance, dia terkoreksi. Ya, di sini tuh memang ada gap kecil, ya. Ini bisa jadi support paling dekat itu di kisaran 7180. Low-nya tadi itu kan di kisaran 7200 masih, teman-teman. Jadi kalau ada koreksi lagi ya mungkin paling dekat ya 7180, itu kan juga di dekat MA 20-nya ya di 7160 7170-an. Setelah itu tentunya kalau bulan ini, bulan Juli, itu musimnya laporan keuangan, teman-teman. Laporan keuangan yang paling ditunggu adalah laporan keuangannya big banks.
Bebarengan juga dengan Amerika Serikat, itu kan juga semua negara rata-rata merilis laporan keuangannya itu ya di bulan ini. Nah ini baru buka, udah buka marketnya US. Ini agak koreksi. Kalau kita lihat kemarin itu sektor perbankannya Amerika Serikat pada rebound semua karena laporan keuangannya oke. Market kita ini juga akan sama ya, minggu depan ini laporan keuangan akan dirilis. Itu salah satu yang paling penting. Kalau laporan keuangan pada oke, terutama big banks ya, menurut saya yang bisa lumayan itu di BBCA untuk laporan keuangan, kayak BBCA, Mandiri, itu should be positif lah untuk laporan keuangannya. Kalau itu bisa oke, ditambah lagi yang tadi saya kasih lihat dari rupiahnya ini juga menguat, itu should be something yang very positif untuk market kita. Ditambah lagi tadi saya juga udah kasih lihat yield obligasinya Amerika Serikat ini udah mulai turun, terus ini juga searah ya. Kalau yield obligasinya Amerika Serikat turun, yield obligasinya Indonesia ini juga mulai turun, should be something yang positif nih untuk market kita. Lalu stock picknya selain big banks, mungkin teman-teman bosan big banks terus. Apalagi menurut saya banyak saham-saham yang sebenarnya pergerakannya itu masih sideways ya. Justru kalau saham-saham sideways itu teman-teman bisa manfaatin area sidewaysnya untuk trading. Salah satunya yang sering saya bahas juga dari dulu itu adalah BRPT. Mungkin teman-teman lihat, waduh BRPT koreksinya lumayan nih hari ini, gimana ya kok? Sebenarnya koreksinya itu nggak terlalu dalam. Kenapa? Karena memang pada saat itu ini kan ada resistance nih. Ini saya tarik kecilin dulu sebentar. Nah ini kan ada resisten di kisaran inilah. 1200 ya, resistennya bisa dipasang 1200 dan juga di dekat-dekat sini 1400-an. Ketika dia mencapai resistance, ini kan koreksi. Kelihatan dari sini ini koreksi, makanya ini saya pakai sebagai high yang sebelumnya ya, targetnya. Pas mencapai target di sini terus koreksi. Ini sebenarnya kalau teman-teman memanfaatin area ini, area sideways-nya di dekat-dekat area sini, ini teman-teman lakukan buy. Di dekat-dekat area ini teman-teman lakukan jual. Jadi ini bisa dilakukan untuk buy on weakness teman-teman. Justru bisa lakukan buy on weakness pas koreksi-koreksi ke dekat sini nih. Saham-saham yang pergerakannya sideways gini dibuat trading itu enak. Teman-teman kalau beli di dekat-dekat area sini risk rewardnya lumayan menarik nih. Ya di dekat 950 sampai 1020. Mungkin banyak bilang, waduh turunnya udah dalam. Ya mungkin saya tahu pasti banyak yang ngejar begitu pas agak naik daripada ngejar. Tapi teman-teman selalu perhatiin, kalau mungkin ngejar di saham grup Barito seperti Cuan atau Brand itu masih lebih enak dibandingin ngejar di BRPT. Nih saya kasih lihat. Begitu dia rally gini kayak 2 hari, ini teman-teman lihat, ini dia menguat 2 hari terus habis itu koreksi. Menguat 2 hari, hari ketiganya menguat dikit habis itu koreksi. Sebenarnya kurang lebih gitu, sama. Habis menguat signifikan, nggak lama terkoreksi. Jadi kalau grup Barito, apalagi BRPT, jangan dikejar. Better lakukan buy on weakness. Terus ini Cuan. Nah, ini coba kita lihat ya besok seperti apa. Ini kalau kita lihat kan koreksinya juga udah mulai mendekati area support nih. Sebenarnya bisa di spare. Sampai swingan yang bawah lagi juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya pergerakannya masih lumayan uptrend nih teman-teman. Better kita tunggu untuk buy on weakness. Lalu yang menarik juga, ini juga lumayan ya. Sentimennya belum ada yang baru sebenarnya kalau dari panin-paninan ini. Apakah akan dijual? Story-nya masih sama, kemungkinan akan dijual, tapi kapannya kita nggak tahu. Untuk panin live, ini kan pergerakannya sebenarnya dia masih lumayan uptrend nih. Nah sekarang kan lagi pullback ke dekat MA20 nya. Jadi dekat-dekat area sini teman-teman lakukan entry. Ini kan diantara MA-MA-nya nih. Jadi di dekat-dekat 304 sampai di 330 ini teman-teman bisa lakukan entry sebenarnya untuk PNLF. Ini juga masih cukup menarik. Terus selain PNLF yang oke juga, TOTL itu kita udah lakukan profit taking. Teman-teman kalau ada pertanyaan saham-saham mau tanyain aja. Ini juga pergerakannya uptrend, tapi udah kena TP ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah
punya akun di Trimegah, ya congrats, itu udah kita rekomendasiin di grup dan juga di dalam aplikasi kita. Selain itu, ini menarik sebenarnya teman-teman, Pani. Ya mungkin teman-teman tahu Pani ini kan dia mau ada private placement lagi ya nanti, mungkin di bulan depan, kita tunggu aja. Pani ini sebenarnya kan juga sama nih. Jadi dia ini ada 2 target. Ini kan sebenarnya pergerakannya sideways. Ya, kita lihat dia kan selalu menguji sini nggak kuat, koreksi, menguji sini nggak kuat, koreksi, menguji sini nggak kuat, koreksi. Ini lagi ngetes lagi di sini. Kalau di sini nggak kuat lagi, ya teman-teman bisa lakukan profit taking dulu ya, jaga trailing stop. Ya mungkin nanti buat entry-entry lagi di sini. Sebenarnya enak nih teman-teman. Ini kan juga bergerak sideways nih. Jadi area ini bisa teman-teman gunain untuk area trading. Tadi ada yang nanya Telkom. Telkom ini sebenarnya kalau kita lihat dia kan ada gap. Ya. Nah, dia ada gap area di sini nih. Sebenarnya ini gap areanya di dekat 3430. Kalau yang udah punya ya hold aja. Kita lihat mungkin habis nutup gap dia baru mungkin akan ada pullback lagi lah untuk Telkom ini. Nah, stop lossnya di sini. Hold aja karena dia kan ini dia udah mulai break dari EMA 20-nya, koreksi terus mantul, koreksi dekat EMA 20 juga mantul. Ya siapa tahu bisa nutup gap di 3430. Ditambah lagi sentimen rupiahnya kan cukup oke ya. Itu lebih positif lah untuk big caps. GJTL ini juga lumayan. Kalau mata uang kita menguat, ini lebih positif ya untuk GJTL. Ini sebenarnya juga sama nih teman-teman. Ya, pergerakannya juga sideways. Bisa dimanfaatin aja area-area ini untuk trading. Waktu itu kita call lagi dekat sini, entry lagi. Ya, target paling dekat di 1300 teman-teman untuk GJTL. Terus tadi habis Telkom, SMRA, terus Antam. SMRA, oke, ya, MSP akan kita jawab juga. Sektor properti mulai agak rebound, kenapa? Balik lagi, narasi suku bunga, teman-teman. Kalau suku bunga turun, salah satu sektor yang akan diuntungkan adalah sektor properti. Ya, suku bunga turun, orang bisa ngambil pinjaman, ya kan? Meskipun memang impact-nya nggak langsung, tapi itu salah satu yang akan diuntungkan kalau suku bunga turun. Ditambah data-data marketing sales atau data pra penjualan dari sektor properti seperti SMRA, CTRA, ini kan masih very positif ya teman-teman. Ini habis dia menguat terus pullback, habis itu rebound lagi. Target paling dekat ini ada di 615 ya teman-teman. Jadi kisaran area-area sini untuk resistennya, untuk targetnya. Ini untuk SMRA. P1 ya, kita bahas dulu sektor properti ya sebelum kita bahas yang lain. Pani tadi udah, SMRA udah, P1. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini udah kena resisten juga, terus dia pullback ya. Kalau mau masuk lagi, better tunggu di daerah-daerah sini lagi teman-teman. Tunggu pullback lah, jangan masuk di sini. Ini udah TP1-nya udah kena hit, TP2-nya di kisaran situ. 434, 450-an itu TP-nya ya. Kalau mau entry nunggu pullback deket-deket sini 404. Tadi ada nanya apa ya, BMTR ya? Apaan tuh? Aduh, BMTR sekarang gak gitu menarik ya teman-teman. Grup-grup MNC saya skip dulu lah. Antam tadi. Antam lumayan ya. Ini salah, targetnya kurang naik dikit. Nih. Bagi yang udah punya ini juga kan kelihatan ya. Ini dekat MA20-nya di mantul.
Ya, ini kalau dari EMA 50 nya bisa break, nextnya ya targetnya dekat-dekat EMA 100 lah. Ini saya pasang dekat EMA 100 nya. Itu di kisaran 1470-an ya teman-teman. Untuk Antam, SMGR, oh ada data penjualan semen ya. Data penjualan semen itu kurang oke ya. Tapi kenapa waktu itu semen Gresik naik padahal data penjualan semen nasional itu turun? Ya karena memang sahamnya udah turun dalam banget. Jadi dia ada rebound dikit. Ini kan sekarang EMA-nya udah mulai mengecil nih ya. Ada kemungkinan dia akan mulai bergerak sideways lagi. Karena kelihatan dari data-data penjualan semennya udah jelek, tapi dia udah nggak turun lagi. Ya karena memang turunnya udah dalam banget kan. Ya jadi mungkin kalau mau akumulasi di daerah-daerah sini lah. Itu udah dekat-dekat 4000 berapa sih ini? Ya di dekat 3839-an ya. Itu untuk teman-teman bisa lakukan akumulasi. MBMA ini juga oke ya teman-teman. Ini kan dia ngebentuk higher low. Jadi ini cukup oke. Kalau teman-teman mau lakukan entry ya, ini bisa lakukan entry di dekat-dekat. Kalau pas ada pullback ini bisa tambah lagi dekat-dekat 590 sampai 600-an karena dia akan ngebentuk higher low terus. Cukup oke nih untuk MBMA. Inco ini harga nikelnya guys yang agak berat. Beda kalau MDKA itu kan karena dia ada yang lain-lain. Kalau Inco ini kan nikel dan waktu itu sebenarnya kita udah kena stop loss ya. Karena kan yang ya low-nya sebelumnya kan udah sempat kena stop loss pas kita pakai low yang di sini. Ya kalau kita mau pakai low yang ini, yang low yang baru, teman-teman, ini kan memang dia sempat agak rebound nih. Ya ini gunakan sebagai stop loss-nya aja. Target dekat-dekat sini, teman-teman. Astra ya gitu-gitu aja ya menurut saya. Big caps yang kurang greget. Kan ada Gias nih teman-teman minggu ini ya kalau nggak salah ya dimulai. Ya yang ditunggu adalah nanti hasil penjualannya dari Gias nih. Apakah bisa better ya, karena kan ekspektasi bulan Juli Agustus ini penjualan mobil bisa membaik karena ada Gias. Ya kita mesti tunggu dia data-data penjualan mobil nanti seperti apa. BRPT, grup-grup Barito udah kita bahas semua. Kalau yang ketinggalan bisa cek ya rekamannya. Terus BRMS, wah ini TP-nya udah kena. Mungkin kita bisa pasang nextnya. Nah di sinilah. Ya, ini kan sebenarnya high sebelumnya di sini nih. Kalau bagi yang udah punya bisa hold aja dulu. Kita tes lihat dia bisa balik ke high sebelumnya nggak di 171. Cepin. Ayam-ayaman ini mulai ada tanda-tanda kehidupan lagi ya, teman-teman. Cepin, coba kita lihat. Gerak. Ini Cepin. Nih, sama. Ya. Ini kan dia udah mencapai targetnya nih. High sebelumnya di sini, ini mencapai terkoreksi, ini juga mencapai, terus nggak bisa break lagi nih. Kemungkinan akan koreksi. Kalau bagi teman-teman yang baru mau masuk, kalau koleksi ya bisa lakukan buy on weakness. Tapi kalau ini bisa berhasil break, ya next targetnya ada di kisaran ini teman-teman. Ini adalah next targetnya di 6000.
target di 56 itu udah kena, targetnya 6000. Tapi ini kalau nggak berhasil break ya kemungkinan akan koreksi dulu nih. ITMG kol-kolan Goto deket gocap, apa yang mau diliatin? Mending kita nanti bahas saudaranya Goto, Arto. Kayaknya itu lebih menarik tuh teman-teman. Goto ntar balik gocap lagi, aduh enggak deh. ITMG ini juga ada gap nih teman-teman. Ya, jadi di dekat-dekat sini gapnya. Di dekat-dekat tuh 27400. Bagi yang udah punya, hold aja untuk ITMG. Ini dia ada gap dekat situ 27400 ITMG. Nah, tadi ada yang nanya Goto, menurut saya terlalu beresiko ya kalau Goto. Kalau balik gocap, wah serem teman-teman. Arto ini ada gap ya, belum ketutup dekat-dekat sini, terus dia kan dekat low-nya sini mantul, terus ini bisa kita bilang ini area sideways-nya. Ini udah MA-nya udah mulai mengecil, dia mulai sideways di sini. Ini tadi kepentok dekat MA 100-nya juga belum berhasil break. Di dekat-dekat area ini lakukan akumulasi ya untuk Goto, teman-teman. Goto lagi. Untuk Arto, target paling dekat di 25.20. Liatin Doit, brand udah, mantap Doit. Ya, ini uptrend udah mulai kelihatan ya. Bagi yang udah punya hold aja. Kalau bagi yang baru mau entry, better nunggu koreksi. Tapi kalau baru mau entry skip lah, kita cari saham lain. Tapi kalau bagi yang udah punya bisa di hold. Brand. Ini waduh. Dalam nih teman-teman. Dalam. Nah, dia akan retest low-nya di sini nih. Di kisaran 7.200. Kalau nggak berhasil rebound, ya mungkin bisa koreksi. Lumayan dalam. Ya. Kalau saya ngelihatnya dari grup Barito yang masih oke, yang gerakannya sideways, ya BRPT tadi. Cuan ini juga lagi diambang. Kalau dia bisa mantul, itu ya good. Kalau nggak ya sorry ya, harus melakukan stop loss. Brand ini sih menurut saya kalau mau entry better ntar aja. Satu lagi penutup grupnya Barito yang lain, related lah, saudara sepupu PTRO. Pergerakannya sama teman-teman ya. Tuh sama nih, semua diambang, lagi diambang ya. Kalau ini jebol ya nextnya di sini. Tapi kalau nggak bisa mantul, ini nggak bisa mantul, ini kan sebenarnya ini low, ini higher low. Kalau ini jebol nanti bikin lower low, ini jebol better cut lah. HMSP kayaknya tadi pada nanya ya. Ini sebenarnya EMA 20-nya kan mulai flat nih. Ya. Ini kepentok di EMA 50-nya. Ini saya kasih lihat dulu. Ini dia ada gap di situ, teman-teman. Ini kalau dia nggak berhasil break ya kemungkinan akan bergerak sideways. Ininya kan sebenarnya masih turun ya, baru EMA 20-nya aja yang mulai flat. Kalau ini belum berhasil rebound ya ini kemungkinan akan sideways dulu. Dia ada gap memang di 855, tapi menurut saya dia mesti coba break dari EMA 50-nya dulu nih, karena sebelumnya kan nggak bisa juga. Ini sama aman.
Aman ini naiknya udah banyak, justru berharap sih ada pullback ya teman-teman. Nih, untuk Aman, dia lagi retest support juga. Ya, ini kan EMA 20, 50 sama EMA 100 nya. Big Banks udah kita bahas tadi teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya buat malam hari ini. Bagi yang ketinggalan bisa cek rekamannya di Instagramnya Trimegah Sekuritas. Kita juga lagi ada program yang menarik, program referral ya teman-teman. Itu detailnya bisa cek langsung di Instagramnya Trimegah Sekuritas. Teman-teman buka rekening lalu ajak teman-teman dari teman-teman untuk buka rekening menggunakan kode referral teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan reward. Detailnya bisa langsung cek di Instagram kita, di postingannya ada. Itu cara buat dapat cuan juga tuh teman-teman. Thank you semua.